Saya mengikuti kejuaraan nasional motocross, One Prix, Mini GP, dan Piala Presiden. Untuk motivasi Dawa itu ya kita kasih semangat, jangan pantang menyerah, harus selalu latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, selamat datang di podcast Nurul Jadid, Cerdas berintegritas. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mendampingi teman-teman untuk beberapa waktu ke depan. Namun sebelum kita mulai podcastnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afisa dan di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan Faris Nurroman Sirait sebagai rekannya. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai podcastnya. Jadi di sini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial, di mana Ananda meraih prestasi yang tidak pernah dimiliki sekolah sebelumnya. Bisakah kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Pandawa Ozora, Pandawa Ozora, dari kelas berapa? 7LB. 7LB. Ini sangat spesial sekali ya Iya, ini, sangat soalnya spesial. ditemani oleh bapaknya. Iya, Saya sebagai Bapak orang dari tuanya. Pandawa, nama saya Muhammad Arifin. Muhammad Arifin. Oke, langsung saja kita mulai podcastnya. Jadi di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan menanyakan kepada beberapa narasumber gitu ya, tentang apa saja sih selama kamu terjun ke dunia balap motor. Jadi pertanyaan pertama, bisakah kamu ceritakan sedikit tentang diri kamu dan juga prestasi apa yang kamu raih selama kamu berada di dunia balap motor ini? Saya mulai mengikuti kejuaraan pada tahun umur 8 tahun. Di umur 8 8 tahun tahun. itu berarti sangat-sangat muda ya Iya. untuk mengenal olahraga dunia balap motor gitu. Kamu dari tahun berapa kamu mengikuti lomba balap motor gitu? 2023. Dari 2023 berarti sudah Udah 2 tahun lalu lah itu Pak. udah 2 tahun ya. Bisakah kamu ceritakan prestasi apa yang kamu raih selama tahun-tahun ini gitu? 2023 juara 3 seleksi Mini GP ke Spanyol, juara 3. Oh, untuk bapaknya kayak mana, ceritakan dong kayak gimana gitu si Pandawa nih bisa suka sama motor gitu. Kan terlalu aneh gitu umur 8 tahun suka motoran gitu. Karena waktu dia masih kecil sering ikut kami balapan juga. Kebetulan abang dari Pandawa yang nomor 1 itu Iya. sempat ikut balapan di Asia juga. Dan yang nomor 2 itu kebetulan pembalap nasional juga. Dan Pandawa ini sering ikut dari kecil, sering ikut kami balapan. Jadi mungkin ketertarikan dia di dunia balap itu karena dari abang-abangnya dari juga. jejak Jadi abang-abangnya gitu. jadi termotivasi lah gitu Iya. ya, untuk ikut juga lah dalam bidang itu. Ya, terus waktu dia umur 8 tahun, kebetulan saya titipkan di sekolah balap di Di mana tuh Pak? Sentul, Oh, Sentul. Doni Di daerah Racing mana, Pak? School di Sentulnya. Mulai dari itu dia ikut event untuk pertama seleksi ke Spanyol untuk VIM Mini GP. Oh, begitu. Dan berada di posisi 3 ya Pak. Ya, posisi 3. Prestasi yang luar biasa lah ya berarti. Iya, bisa sampai ke luar negeri Iya. gitu untuk seleksi ya. Itu. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, kapan pertama kali kamu tertarik dengan dunia balap motor ini? Gitu. Ya, dari sisi Pandawa gitu bagaimana gitu. Pertama kali saya tertarik dengan dunia balap dari usia 6 tahun. Dari usia 6 6 tahun. Dari merasakan angin kencang-kencang Iya. langsung terpaku, termotivasi begitu. Iya, dari umur 6 tahun itu umur yang sangat muda Iya. gitu ya kan. Terkena angin setiap hari untuk balapan motor itu. Iya. Lalu juga bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu berhasil menang untuk kedua kalinya gitu? Saya merasa senang, bangga karena bisa membanggakan khususnya orang tua dan sekolah saya, Batam dan Kepulauan Riau. Berarti- Kalau untuk Bapak sendiri kayak mana Pak? Perasaan Bapak gitu kalau anaknya tuh juara gitu Pak. Kalau saya sendiri pasti senang.
Kebetulan Pandawa meraih prestasi itu sejak habis Vipini GP, terus dia ikut ke Region Sumatera, kejuaraan nasional juga Region Sumatera. Dari situ dia mulai ada prestasi, kebetulan sering juara 1 dari Region Sumatera. Berarti udah perjuangan kali lah ini dari awal gitu sampai titik ini ya pasti rasanya senang kali lah. Iya. Iya. Berarti sudah sangat lama Udah, gitu ya kan udah dia lama. menekuni Iya. dunia balap motor ini gitu. Lalu juga ajang atau perlombaan apa yang pernah kamu ikuti saat meraih prestasi tersebut gitu. Saya mengikuti kejuaraan nasional Motoprix, One Prix, Mini GP, dan Piala Presiden. Piala Presiden. Piala Presiden. Itu di mana ya Pak tempat-tempatnya Pak? Untuk kejuaraan Motoprix itu di Region Sumatera, pernah di Region Jawa juga. Kebetulan di Region Sumatera itu dia runner up juara umum. Terus untuk One Prix itu di Region Jawa, itu seluruh Indonesia untuk One Prix. Itu diadakan di Sentul, di Semarang, di Kalimantan. Itu dia bisa meraih 8 besar untuk nasional. Itu lintasannya tuh berbeda-beda ya Pak? Kayak misalnya di region Sumatera, datar, region Jawa, bergelombang gitu. Gimana tuh, Untuk sirkuitnya kalau untuk di One Prix kan itu harus sirkuit permanen. Jadi yang standar nasional. Harus standar nasional punya ya berarti. Iya. Oke. Berarti itu lomba yang sangat-sangat besar sekali Iya. ya, bisa satu Indonesia gitu. Oke. Terus yang untuk Piala Presidennya kemarin terakhir bulan September kemarin di final di Semarang. Itu final region. Jadi seluruh Indonesia finalnya di Semarang. Oh, begitu. Itu dia kebetulan masuk ke 6 besar. Oke. Untuk semua kan udah lumayan banyak lah ini kan, berarti balapannya kemana-mana gitu. Menurut Bapak sendiri sirkuit mana yang begitu yang lumayan susah untuk dilalui gitu Pak? Pasti Bapak juga udah pernah lah untuk nengok-nengok sirkuitnya gitu Pak. Untuk yang paling susah itu di sirkuit Sumatera. Kenapa tuh Pak? Sirkuit Sumatera terutama di Pekanbaru, di Bangkinang. Itu sirkuitnya itu sirkuit lama. Jadi Sirkuit lama berarti jarang terurus gitu ya Pak atau kurang terawat? bukan di situ sirkuitnya tuh kecil karena mungkin lahan atau tempatnya itu Kurang gitu. tak bisa diperpanjang atau dilebarkan lagi. Memang sirkuit permanen dari zaman dulu itu. Berarti udah lumayan lama, berarti kalau kayak gitu ya cukup susah lah, terutama di tikungan lah berarti itu. Pembalap Sirkuit harus kecil gitu. bisa menyesuaikan. Iya, itu udah pasti. Jadi di sini ada juga pertanyaan, latihan apa sih yang kamu jalani untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti lomba-lomba gitu? Yang harus saya siapkan adalah fisik dan latihan. Fisik dan latihan berarti fisiknya itu harus tetap bugar, harus tetap sehat gitu Iya, ya kan? gitu. Tidak boleh sakit karena ini lomba yang Iya, sangat sangat intens dinantikan dan itu gitu. juga. Nah, kalau untuk Bapak sendiri untuk pemberian latihannya tuh kayak mana Pak? Untuk fisik kebetulan saya sendiri yang mentorin atau abangnya kalau pas abangnya lagi di rumah. Terus untuk latihan motornya itu kita ada dikasih tempat di Golden Brown untuk latihan Pandawa. Memang dikhususkan untuk Pandawa. Oh berarti dikasih fasilitas Iya. gitu yang memadai untuk latihan gitu. Itu berapa minggu sekali tuh Pak? Atau berapa bulan sekali? Atau berapa hari sekali? Untuk latihannya itu karena dia sekolah sampai dari pagi sampai sore, Iya. kita ambil latihan di hari Sabtu dan hari Minggu. Itu terus konsisten ya Pak? Dari sampai 1 bulan penuh gitu Pak? Atau kadang jeda, kadang apa gitu Pak? Kita kadang jeda karena kita kan di situ numpang, Iya. bukan kita nggak bayar. Jadi kita memang dikasih untuk latihan saja. Oke.
Berarti nggak intens gitu ya latihannya, jadi beberapa jeda gitu latihannya. Berarti cukup santai lah itunya. Soalnya kan ada beberapa jeda untuk meregenerasi otot lah. Soalnya kan mengulangi hal yang sama itu kan kadang kan bisa membuat cedera gitu. Iya betul, karena untuk balapan motor ini kita harus selalu latihan, karena kita ketinggalan dalam 1 bulan nggak latihan saja udah chaos banget udah nanti. lain cara bawa motornya, nyesuaikan nanti racing lainnya. Iya. Rata-rata kan jalannya tuh kadang ada yang bagus, kadang ada yang banyak pasirnya lah bisa bilang itu. Terutama di tikungan kadang licin gitu. Kalau di sirkuit sebelum latihan tuh biasanya kita ada jalan kaki dulu di sirkuit itu. Jadi observasi lah dulu berarti ya. ya di mana titik mana yang banyak pasir itu nanti kalau tempat latihan kita bisa pembalapnya sendiri yang harus bersihkan sekalian untuk fisiknya dia. Sebelum kita naik motor tuh diwajibkan pembalap tuh harus jalan kaki di sirkuit. Berarti itu salah satu peraturannya juga ya Pak, untuk biar para pengemudi itu bisa melihat kondisi sirkuitnya secara langsung gitu Pak. Iya betul. Oke. Berarti sekalian pemanasan badan Iya, juga ya pemanasan sebelum juga. ini latihan gitu. Lalu ada menurut kamu sikap apa yang paling penting dimiliki seorang pembalap gitu? Sikap sopan santun terhadap siapapun, mentaati peraturan sekolah, rajin belajar. Oke. Gitu, walaupun sebagai lawan kita harus tetap menghormati Ya, satu tetap sama respect lain. lah. Iya Oke, gitu. oke. Untuk Bapak sendiri apa yang sikap apa yang memotivasikan untuk Pandawa ini bisa terus bermain gitu Pak? Kalau untuk orang tua sendiri ya pengen anaknya itu bisa go ke internasional. Oke. Berarti memberikan yang terbaik lah Pak. Dari sikap, dari fisik, dari mental benar-benar di boost tapi secara tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembat, tidak terlalu lembek juga maksudnya. Ya kalau fisik sudah pasti kita Ya. jaga. Terus untuk etika itu untuk pembalap itu diwajibkan memang etikanya harus sopan santunnya itu harus betul-betul Harus terjaga. respect lah berarti. Ya harus respect dengan Lawan maupun kawan gitu. respect dengan orang lain yang Ya. soalnya menyangkut dia punya tim atau dari sponsornya. Iya. Gitu ya. Kompetisi sehat lah berarti. Ya. Oke. Lanjut. Oke, lalu juga bagaimana sih kamu membagi waktu antara untuk waktu belajar dan juga waktu latihan kamu? Iya. Itu kan juga susah tuh. Iya. Balapan, belajar, susah banget itu pasti. Keingat balapan pula pas ujian gitu kan. Iya. Gimana tuh kira-kira? Saya membagi waktu sekolah dan balap dengan menggunakan waktu luang yaitu hari Sabtu dan Minggu. Oh, jadi nggak terlalu ini kali ya, Iya. nggak terlalu terganggu waktu belajarnya. Jadi bisa terbagilah waktunya ya kan? Kalau untuk Bapak sendiri kayak mana cara untuk ngatur jadwal anak Bapak gitu? Kalau untuk sekolah kita kasih memang dari pagi sampai sore. Kita waktu untuk latihan itu fisik itu tetap ada tiap hari. Pulang sekolah jam 4:30 itu sampai rumah. Iya. Itu tetap ada fisik buat dia, treadmill paling enggak 20 menit. Oke, berarti setiap pulang sekolah masih inilah harus kadang harus jalan untuk menjaga kesehatannya lah Pak, begitu. Ya, dia harus ada fisik paling enggak tiap hari itu ada ya paling enggak treadmill 10 menit atau 20 menit, push up, terus nguatkan tangannya pakai barbel. Jadi tiap hari harus ada Latihan. fisik untuk latihan buat dia. Oke. Oke. Lalu peran siapa sih yang paling besar dalam mendukung prestasi kamu di dunia balap motor ini? Keluarga saya sangat berperan sekali dalam mendukung hobi saya. Oke. Terutama papa dan kedua abang saya yang juga sebagai pembalap adalah mentor saya ketika balapan.
Oke. Oh begitu. Jadi Berarti- peran Bapak juga ikut ya. Iya, berarti peran orang tua sangat penting juga lah sini untuk mengembus motivasi anak gitu. Oke. Jadi supaya anak itu tidak pantang menyerah gitu. Kalau ya. Bapak sendiri kayak mana cara untuk memotivasi biar Pandawa tuh tetap maju terus walaupun kadang kan pasti kan ada sesuatu yang tidak diekspektasikan kan begitu. Kayak misalnya ekspektasi itu kan nggak sesuai realita gitu. Kadang ada hal susah, kadang ada hal gampang gitu. Kayak mana untuk terus memotivasi si Pandawa nih untuk terus maju gitu Pak. Yaitu dengan memberikan pengarahan, terus kita jaga untuk anak kita, karena kan untuk di Batam ini sangat sensitif untuk anak-anak Iya, betul sekali. seumuran Dawa ini. Kalau berkawan dengan salah, dia Langsung bergaul belok itu arah. bisa Langsung belok arah langsung takut Iya. lari ke hal-hal yang negatif. negatif. Oke. Oke. Berarti sangat diawasi sekali lah dari pergaulannya, dari cara pola makannya lah terutama untuk menjaga kesehatan. Iya. Oke. Lalu apa sih tantangan terbesar kamu selama menghadapi menekuni balap motor ini? Tantangan terbesar saya selama balapan adalah ketika turun di kelas expert, yang mana lawan saya adalah kelas atas semua. Kelas atas semua Kelas atas semua lawannya. berarti udah tingkatan expert menengah berarti itu berarti. Iya. Kalau untuk Bapak sendiri apa tantangan Bapak gitu untuk terus biar si Pandawa ini terus maju gitu. Kadang kan kalau melihat orang-orang yang udah menengah tingkatnya, udah expert, udah jago lah di bidang itu. Nah, itu kan pasti kan ada rasa minder gitu, Pak. Kira-kira kayak mana tuh, Pak, untuk menjaga terus motivasinya itu, Pak? Untuk motivasi Dawa itu ya kita kasih semangat, jangan pantang menyerah. Walaupun biasanya kita mainkan di kelas expert, sebenarnya kan ada banyak kelas itu Iya. di dunia otomotif balap itu. Jadi ada kelas beginner, kelas novice, kelas expert. Jadi kadang-kadang saya mainkan di kelas expert juga. Kita bukan ngepus atau maksa, tapi biar dia itu Terbiasa begitu ya, Pak. ada ikut lawan yang lebih ini untuk supaya dia tuh mental dia tuh ngasah mental dia biar nggak jatuh kalau Jadi nggak nanti. shock ya Iya, kalau nggak shock misalnya dia. ketemu lawan seperti Iya. itu. Oke. Kalau tantangan Bapak sendiri kayak mana tuh, Pak? Tantangan untuk Pandawa tuh kayak mana, Pak? Ya kalau untuk Pandawa kita kasih semangat aja, Oke. kita dukung mana yang terbaik. Oke, walaupun ini tetap harus dikasih semangat supaya tidak patah semangatnya Iya. dan juga pantang menyerah gitu. Konsisten. Ya kan? Mm-mm. Yep. Menurut Pandawa, menurut kamu seberapa penting sih keselamatan dan juga kedisiplinan kamu dalam dunia balap ini gitu? Saya penting sekali karena untuk keselamatan harus benar-benar safety. Oke. Jadi Kalau nggak asal-asalan gitu iya, ya kan? betul sekali. Kalau untuk Bapak sendiri untuk safety-nya si Pandawa tuh kayak mana, Pak? Apakah hanya pakai helm aja atau pakai alat-alat lain juga, Pak? Perlengkapan Kalau lain? untuk standar balapan di otomotif di balap motor terutama untuk road race itu kita diwajibkan memakai pakaian yang betul-betul Standar gitu. distandarkan dari pihak Pihak panitia. enggak dari pihak IMI pusat. Oh, dari Kita pusat, ya. kayak helm itu harus betul-betul yang Safety gitu. Harus Safety, sesuai ya. standar mereka gitu. iya. Oke. Berarti nggak asal-asalan Iya. gitu dalam memilih. Iya, karena waktu sebelum balapan tuh biasanya dari pihak panitia, Ada safety panitia itu biasanya ada pengecekan. pengecekan Terutama helm kalau tidak standar biasanya tidak boleh. Terus- diskualifikasi. Iya, terus baju balap kalau nggak sesuai dengan standarnya biasanya disuruh ganti. Oh begitu. Untuk selain helm apa lagi, Pak? Peralatan yang biasanya dipakai gitu, Pak, Eh, untuk safety. untuk safety-nya harus komplit itu. Apa itu, Pak? Selain helm, Sarung tangan, Sarung tangan. sepatu, sepatu. terus ada
anaknya protek di dada tuh. Oh. Harus pakai itu dulu sebelum pakai baju balapnya. Itu terbuat dari apa tuh Pak? Busa ya Pak? Atau kayak mana Itu tuh? kayak sejenis apa? Dari apa? Dari apa itu? Dari bahan kayak plastik tapi dia Plastik yang keras gitu Pak. keras ya untuk memprotek kalau seandainya terjatuh untuk menghindari benturan itu. Berarti tetap ringan tapi kuat gitu. Iya. Untuk menahan banting gitu. Oke. Masuk akal. Terus apa lagi Pak? Selain untuk dada itu Pak? Ada lagi nggak Pak? Kayaknya nggak ada, cuma itu semua badan kita tuh terbungkus, nggak ada yang terkeluar dari Berarti nggak ada celah. baju, ya. dari helm, dari ini nggak ada celah untuk ini kalau seandainya jatuh. Oke. Lalu apa sih pelajaran hidup yang kamu dapatkan dari dunia balap motor ini, yang kamu tekuni selama ini? Pelajaran hidup yang saya dapatkan dari balap motor adalah berjuang pantang menyerah dan ketepatan waktu. Ketepatan waktu Oke. berarti harus tepat waktu. Tepat ya. waktu, konsisten berarti ya. Untuk Bapak sendiri apa tuh namanya tuh, untuk pelajaran hidupnya bagaimana Pak? Pelajaran hidup di dunia otomotif balapan ini Pak. Kita biasakan dengan disiplin. Oke, di sini. Karena di balapan itu kalau terlambat itu sudah ketinggal, tidak boleh Tidak boleh masuk mengikuti ke Iya. lomba. Udah seandainya terlalu kita jauh. persiapan sebelum race mulai itu kita sudah harus Harus di tempat persiapan gitu ya. di waiting zone namanya. Gitu. Jadi ketepatan waktu, kedisiplinan itu harus betul-betul dijaga. Konsisten juga Ya, Pak. konsisten ya. Oke Pak. Oke, lalu apa sih pesan yang kamu ingin sampaikan kepada teman-teman yang ingin berprestasi di non akademik, nggak cuma di akademik tapi di non akademik juga? Pesan saya untuk teman-teman, raihlah prestasi setinggi-tingginya, semangat dan jangan pantang menyerah. Oke. Pantang menyerah. Pantang menyerah ya. Oke. Untuk Bapak pribadi sendiri kayak mana Pak? Pesan Bapak? Ya, untuk pesan dari saya untuk Dawa, untuk kawan-kawannya tetap fokus belajar di akademiknya atau non akademiknya, jangan terbawa oleh hal-hal yang Negatif yang di luar, yang bisa merusak progresnya lah Pak. ya yang maksudnya di luar ini ya, di luar nalar lah. Masuk akal juga. Jadi tetap Karena terjaga. Iya. banyak usia-usia dia ini yang bawa motor terus dia balapan di jalanan, balap-balap liar. Pesan saya ya kalau bisa dihindari karena itu bisa merugikan diri sendiri sama merugikan orang lain. Oke Pak. So, kami sebagai host podcast Nurul Jadid ingin berterima kasih kepada narasumber yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga motivasinya. Iya betul sekali. Nah sampailah kita di akhir podcast ini. Untuk pesan saya kepada teman-teman, jangan pantang menyerah, terus semangat, lalu terus berjuang ya. Oke. Baiklah, kami akhiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Bye bye.